Halo guys, balik lagi gue dengan Kak Seto. Kali ini gue akan ngebahas tentang kesehatan fisik lo. Dan lagi-lagi subjek yang gue bawakan kali ini kembali lagi tabu dibicarain sama semua cowok. Apa itu subjeknya? Yaitu tentang kesehatan seksual. Mau tahu lebih lanjut? Nggak usah banyak bacot, langsung aja ke inti pembicaraan kita hari ini. Nah guys, pernah nggak sih lu ngebayangin suatu hari lu nikah sama calon istri lu, atau tiba-tiba lu baru nikah, terus tiba-tiba pas malam pertama lu menemukan diri lu iwi-iwi dengan istri lu, dan lu tiba-tiba nggak bisa ngaceng. Nah lo, setelah lu nggak bisa ngaceng, lu jadi cemas, lu depresi, dan lu tiba-tiba bingung mau ngapain. Atau enggak ada masalah lain lagi, kayak misalkan lo itu iwi-iwi dengan istri lu dan tiba-tiba lu keluarnya kecepatan. Ini semua sebenarnya adalah masalah-masalah yang ada dalam rumah tangga, yaitu masalah seksual. Masalah seksual ini benar-benar tabu dibicarain sama cowok-cowok. Kalau ini dibiarkan, masalah ini bisa menjadi bikin rumah tangga lo ini jadi runyam. Apa aja sih? Yaitu ejakulasi dini dan disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi ini apa sih? Disfungsi ereksi ini sebenarnya adalah ketidakmampuan lo untuk mempertahankan ereksi. Kalau ejakulasi dini, lo itu keluarnya kecepatan ibaratnya. Gimana sih cara nanggulanginnya? Apa aja sih penyebabnya? Penyebabnya disfungsi ereksi ini sebenarnya banyak. Tapi yang paling important adalah disfungsi ereksi ini disebabkan karena otot pelvik lu ini lemah. Nah, ada masalah-masalah lain seperti tekanan darah yang tinggi, diabetes, atau lu punya masalah prostat. Atau bisa jadi masalah psikologis, kayak lu punya masalah depresi dan gangguan kecemasan. Selain itu, disfungsi ereksi ini juga terjadi karena lu punya kadar yang testosteron yang rendah. Nah, kalau kadar testosteron lu rendah, lu punya hasrat seksual yang kurang. Ada juga beberapa mitos yang kesebar soal kenapa orang-orang ini bisa menjadi disfungsi ereksi, yang sebenarnya masih diperdebatkan atau bisa dibilang juga mitos bahkan. Salah satunya adalah coli berlebihan. Sebenarnya coli berlebihan ini nggak berdampak langsung lu menjadi disfungsi ereksi. Tapi ketika lu coli berlebihan, lu itu bisa kehilangan hasrat seksual. Jadi menurut Center Pelvic Medicine di Pennsylvania, sebenarnya ketika lu kehilangan hasrat seksual lu gara-gara coli berlebihan, akhirnya lu jadi capek untuk mau melakukan seks, dan akhirnya lu nggak bisa melakukan ereksi atau bahkan mempertahankan ereksi. Salah satu penyebab lainnya yaitu adalah ekspektasi karena nonton video porno yang berlebihan. Karena lu kebanyakan nonton video bokep, sebenarnya ini akan mengakibatkan fantasi lu terlalu berlebihan ketika melakukan seks di dunia nyata. Ini tuh sebenarnya tidak berdampak langsung pada disfungsi ereksi lu. Cuman gara-gara lu sering banyakan nonton bokep, akhirnya hasrat lu untuk melakukan seks akan hilang. Nah, ini memang kasusnya masih diperdebatkan sih. Tapi sebaiknya lu mengurangi nonton video porno sebelum lu melakukan hubungan seks. Kenapa ekspektasi orang ketika habis nonton video porno itu berlebihan ketika melakukan seks yang nyata? Karena ketika lu nonton video porno, basically di video porno itu mereka menggunakan aktor profesional. Ketika lu melakukan seks di dunia nyata, lu kan nggak lagi ngewe sama orang yang profesional. Jadinya ekspektasi lu nggak kebendung dan akhirnya lu ngerasa, oh seksnya begini aja ya, akhirnya lo hilang hasrat seksual lo. Jadi dua penyebab tadi itu masih diperdebatkan. Sebenarnya ini lebih kepada kecemasan dan hasrat seksual yang hilang setelah melakukan dua tindakan tadi, yaitu coli berlebihan dan nonton video bokep secara berlebihan. Nah, selanjutnya adalah ejakulasi dini. Ejakulasi dini ini apa penyebabnya? Yaitu adalah serotonin. Kalau lo punya kadar serotonin yang tidak seimbang, lo akan menjadi berantakan moodnya ibaratnya. Karena serotonin ini dia yang mengatur mood lo di dalam badan lo. Hormon serotonin ini diproduksi dalam testis lo yang dialirkan ke seluruh tubuh lo. Kalau dia tidak seimbang, akhirnya mood lo rusak dan juga mengakibatkan lo hilang hasrat seksual lo, atau bisa juga mengakibatkan waktu lo untuk melakukan ejakulasi semakin cepat karena lo cemas dan juga karena lo depresi terhadap seks yang lo lakukan. Manifestasi dari si serotonin terutama adalah cemas. Nah, cemas ini adalah faktor utama kenapa orang-orang ini banyak ejakulasi dini.
Ini butuh pendampingan psikologi sih sebenarnya. Kenapa orang-orang ini cemas dan butuh tahu latar belakangnya supaya mereka bisa terobati secara benar. Tapi jangan takut berat. Kalau lu punya dua masalah besar ini, yaitu disfungsi ereksi dan ejakulasi dini, sebenarnya masih bisa diobatin atau masih bisa ditangani. Dengan cara apa? Gue punya solusi alternatif buat lo gimana supaya lo bisa menghandle dua masalah ini, yaitu senam Kegel. Kegel ini adalah gerakan senam yang menguatkan otot pelvis lo. Otot pelvis apa yang menguatkan lo supaya bisa ereksi lebih lama, yaitu bulbospongiosis. Bulbospongiosis ini adalah otot yang berperan dalam keluar masuknya darah di penis lo. Jadi ketika lo sebenarnya ereksi atau ngaceng, basically ada aliran darah yang masuk ke dalam penis lo itu. Nah, bulbospongiosis ini menjaga supaya aliran darah lo itu nggak keluar dari penis lo dan lo bisa ereksi lebih lama. Kegel ini bisa mengatur supaya si bulbospongiosis ini lebih kuat untuk menahan darah lo supaya nggak keluar dari penis. Menurut Michelle Kenway, Kegel ini dalam disfungsi ereksi bertujuan untuk menguatkan tiga area ini. Satu, kekuatan, dua, daya tahan, dan juga yang ketiga itu hubungan intim. Jadi untuk kekuatan ini akan bisa menambah kekuatan ereksi lu. Kalau untuk daya tahan ini akan memperlama waktu ereksi lu. Dan yang ketiga, kalau untuk hubungan intim ini akan menunda lu dalam waktu ejakulasi. Terus gimana cara Kegel? Ada 3 posisi dalam Kegel. Satu itu berbaring. Ketika lu Kegel dalam posisi tidur atau berbaring, lu harus nyangga kaki lu dengan bantal. 2, duduk. Untuk Kegel yang duduk, lu juga harus berduduk secara tegap. Yang satu lagi berdiri. Untuk Kegel yang berdiri, lu harus berdiri secara tegap. Jadi ketika lu Kegel, lu harus ngulur penis lu itu ke dalam. Lu juga bikin gerakan seolah-olah lu itu pengen nahan kencing. Tapi jangan benar-benar nahan kencing ya. Ini cuman gerakan seolah-olah lu pengen nahan kencing. Selanjutnya, lu bikin gerakan narik anus lu ini ke dalam. Maksudnya gimana ya? Maksudnya seperti gerakan kayak lu tuh nahan berak sih basically. 3 gerakan tadi lu lakukan di waktu yang bersamaan selama 10 detik. Satu set Kegel itu ada 9 kali latihan Kegel. Di waktu lu duduk 3 kali, di waktu lu berdiri 3 kali, dan di waktu lu berbaring juga 3 kali. Nah, satu senamnya itu 10 detik. Setiap jarak antara satu senam ke senam lainnya itu ada istirahat selama 5-10 detik. Gua ulangin lagi ya, satu set Kegel itu ada 9 kali latihan. 3 kali pas duduk, 3 kali pas berdiri, dan 3 kali pas berbaring. Setiap senam Kegel itu waktunya 10 detik. Antara senam Kegel itu dikasih waktu jeda sekitar 5-10 detik. Kalau lu pengen ngelihat hasilnya yang lebih baik, lu harus ngelakuin Kegel ini setiap hari selama 3-6 bulan ke depan sih. Selanjutnya cara untuk Kegel buat ketahanan. Untuk Kegel ketahanan ini sebenarnya sama aja kayak Kegel untuk kekuatan. Lu ngelakuin sama aja kayak narik penis lu ke dalam, kemudian lu juga seolah-olah lu nahan kencing lu dan seolah-olah lu nahan berak lu, semuanya dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Cuman intinya lu harus relax, jangan sampai perut lu itu ketarik ke dalam juga. Cuman untuk Kegel ketahanan ini, lu cukup hanya mengeluarkan tenaga lu 50% aja dibanding Kegel kekuatan. Kegel kekuatan itu lu harus ngasih tenaga lu sekuat-kuatnya alias 100% lah ibaratnya. Nah, kalau yang Kegel ketahanan ini lu cukup ngasih sekitar 50% aja. Tapi waktunya lebih lama, yaitu 45 detik sampai 60 detik. Kalau di Kegel ketahanan nggak ada set-setan. Lu cukup ngelakuin ini maksimal 10 kali satu hari. Jarak antara satu Kegel ketahanan ke senam Kegel ketahanan lainnya itu semuanya ada jeda. Jedanya berapa itu tergantung dengan kondisi tubuh lu. Yang terakhir adalah Kegel untuk hubungan intim. Kegel untuk hubungan intim ini lo lakukan dalam posisi favorit seksual lo. Ini tergantung pada posisi apa yang lo mau ketika lo berhubungan seksual. Nah, untuk Kegel hubungan intim nggak ada batasan waktu. Yang penting lo lakukan ini secara beritme. On off, tarik ulur. Lo lepasin gerakan tadi, gerakan untuk nahan kencing dan nahan berak lo di saat bersamaan
terus dilepasin lagi. Intinya lu on off aja, nggak usah ada batasan waktu kayak 60 detik atau 10 detik. Nah, untuk Kegel hubungan intim ini digunakan supaya agar lu ini nggak cepet ejakulasi ketika berhubungan intim. Jadi beda ya, Kegel kekuatan supaya ereksi lu lebih keras, Kegel ketahanan supaya ereksi lo lebih lama, dan Kegel hubungan intim supaya nunda ejakulasi dini. Nah, ada juga cara lain supaya menyembuhkan disfungsi ereksi. Salah satunya adalah testosterone replacement therapy. Testosteron ini adalah hormon yang sebenarnya diproduksi oleh tubuh manusia untuk meregulasi atau mengatur hasrat seksual kita. Semakin ini menua, semakin kita menua, basically, lu akan semakin kehilangan hormon testosteron lu semakin sedikit. Banyak sekali orang yang kejadian disfungsi ereksi karena testosteronnya itu sedikit dalam tubuhnya. Maka dari itu dibutuhkan testosterone replacement therapy. Caranya gimana? Datang aja ke dokter andrologi. Andrologi ini dokter yang membawahi spesialis tentang masalah-masalah pria. Lo mungkin juga butuh datang ke dokter urologi kalau lo mungkin ada masalah tentang prostat. Urologi ini adalah spesialis dalam kedokteran yang meregulasi atau mempelajari tentang bagian-bagian di area kandung kemih, prostat lu, dan area-area pelvis lu. Kalau lu punya masalah disfungsi ereksi, lu juga bisa datang ke dokter urologi. Karena di sini biasanya lu akan diresepkan obat yang kita biasanya sudah tahu, yaitu adalah Viagra. Nah, Viagra ini tujuannya adalah mengalirkan darah ke penis lu supaya lu bisa ngaceng lagi. Selain masalah fisik, juga ada masalah psikologis. Kenapa? Karena banyak banget orang yang punya gangguan kecemasan atau masalah mental. Akhirnya mereka itu nggak bisa ereksi ketika berhubungan intim. Ini bisa ngelibatin satu orang doang, bahkan satu pasangan, supaya mereka itu bisa saling berkomunikasi tentang hubungan seks mereka pada terapis atau psikolog seks mereka. Terus gua nggak bosan-bosan buat ngingetin supaya lo juga jaga makanan lo, jaga lifestyle lu, hidup sehat sih basically, dan lu juga olahraga. Gua rasa sih sekian info dari gua, semoga bisa menjawab semua pertanyaan tabu lu tentang kehidupan seks lu. Dan jangan lupa follow dan subscribe channel Gamal Men biar lo semakin ganteng maksimal dan juga ngaceng maksimal.